Paling bawah. Wahtajja ahlul qaul rabi'. Yang keempat mengatakan bahwasanya maghrib sabaqan alaihi dhuhr wal asar wa ta'akhkhar anha al-isya was subh. Karena dia berada di antara dua-dua salat. Maghrib berada di antara salat zuhur dan salat asar. Dan dia juga berada di antara salat isya dan salat subuh. Yang kelima berdalil dengan bahwasanya isya itu berada di antara dua salat juga. Dia berada di antara salat asar dan maghrib dan di antara salat subuh dan zuhur, sama seperti yang mahtajja ahlul qaul rabi'. Yang pendapat ke-6 mengatakan Jumu'ah dengan sebab waradat targhib fil muhafadzah 'alaiha, karena riwayat-riwayat itu datang untuk menjaga salat Jumat. Maqala Nawawi wa hadza naib la al-mafhum min al-ihsa' bil muhafadzah 'alaiha inna ma kana li annahu maradatul lil-riya' wa hadza la yaliqu bil Jumat. Wahtaja al-qaul as-sabi', yang mengatakan bahwasanya dia di antara salat yang kelima yang mubahamah dengan dalil qaulus sahabi, bahwasanya seseorang bertanya kepada Zaid bin Sabit anis salatil wusta faqala hafid 'ala salawati tusibha. Jagalah salat-salatmu, jagalah salat-salat yaitu yang lima maksudnya, tusibha, maka kau akan mendapatkan salatul wusta. Fahiya mahfu'ah fi jami'is salawat, yaitu tersembunyi di salat-salat tersebut. Haba sa'atil ijabah fi sa'ati yaumil jumu'ah, seperti tersembunyinya momen ijabah ataupun waktu ijabah hari Jumat, wa lailatul qadar fi layali syahri Ramadan, dan seperti tersembunyinya malam Lailatul Qadar ketika malam-malam Ramadan. Wal ismul a'zam fi jamil asma, dan yang dikatakan ismul a'zam daripada asmaul husna, wal kaba'ir fi jumlatit dzunub, dan yang dikatakan kabair daripada dzunub yang ada. Wahtajja ahlul qaul tsami bi anna dzalika ab'adu al-muhafadzah 'alaiha aidan. Yang ke-8 berpendapat bahwasanya semua salat yang lima itu wajib dikatakan salat wusta, karena semuanya itu wajib dijaga. Wahtaja ala qauli tasyi' bi qaulihi law ya'lamuna ma fil isya wa subuh, yang mengatakan bahwasanya isya dan subuh makna daripada salat wusta, dengan hadis law ya'lamuna ma fil isya wa subhi la atauhuma walau habwan. Dan juga dengan dalil hadis man shallal isya'a fi jama'atin kana ka qiyami nisfi lailah wa man shallaha ma subhi fi jama'atin kana ka qiyami lailah. Yang ke-10 isya dan subuh. Enggak, 10 subuh dan asar itu berdalil dengan dalil yang 9 pada keutamaan subuh. Wahtaja ahlul qaul hadil asyar bima warada min at-targhib fil muhafadzah 'alal jamaah, karena ada anjuran untuk menjaga jamaah. Wahtaja ahlul qaul tsani asyar bi qaulillahi ta'ala aqiba qaulihi hafizu 'alas salawat, karena berdalil dengan qauluhu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan hafizu 'alas salawati was salatil wusta, menyebutkan fa in khiftum farijalan aw rukbanan, maka salat khauf termasuk atau bermakna salat wusta. Wahtaja ahlul qauli tsalis asyar bi anal ma'tuf ghairul ma'tuf alaih, maka dia itu bukan salah satu daripada salat yang wajib, maka salat selain wajib. Wahtaja ahlul qauli rabi asyar bi mithli mahtajja lil ladzi qablahu wa rudda bi mithli maruddah. Dan juga yang ke-14 berdalil dengan bi anal ma'tuf ghairul ma'tuf alaih, berarti di luar salat yang wajib. Yang ke-15, yang ke-16, yang ke-17 juga berdalil demikian.
Kemudian bab wujubihi ay wujubil azan wa fadilatihi. Hadis an Abi Darda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min thalathatin la yu'adhdhinuna wa la tuqamu fihim as-salah illa istahwadha alaihim asy-syaitan. Al-adhan an Abi Darda dulu, terjemah Abi Darda. Ismuhu Umair ibn Zaid ibn Abdullah al-Ansari al-Khazraji wa huwa aslama yauma Badrin wa syahida Uhudan. Beliau masuk Islam itu pada perang Badar dan juga melihat ataupun menyaksikan dan ikut dalam perang Uhud. Wa walla qata'u Dimash, beliau diamanahkan untuk menjadi ahli hukum atau apa namanya istilahnya, memutuskan hukum di Damaskus. Wa kana min afadili as-sahabah wa fuqahaihim wa hukamaihim, yang termasuk daripada sahabat yang paling afdal, paling utama dan juga paling faqih dan juga paling hakim, paling bijaksana. Al-adhan lughatan al-i'lam wa syar'an al-i'lamu bi waqti salati bi alfadhin makhsusah. وقد اختلف في الأفضل من الأذان أو الإقامة وسيأتي. وقد اختلف في أي وقت كان ابتداء شرعية الأذان. Kapan pertama kali disyariatkannya azan? Ada dua pendapat. Nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a fardhis shalah. Dikatakan bahwasanya azan itu disyariatkan sekaligus dengan disyariatkannya salat. Dengar azan dulu.
lanjut. Jadi waktu disyariatkannya azan itu ada dua kaul. Yang pertama mengatakan bahwasanya syariatnya itu sekaligus dengan disyariatkannya salat. Dan juga kedua di halaman selanjutnya waqil kana fardul adzan inda qudumil muslimin al Madinah. Azan itu difardukan ketika sampainya orang muslim di Madinah, yaitu setelah hijrah. Apa dalilnya? Dalilnya min hadis Abdullah bin Umar qala kana al-muslimuna hina qadimul Madinah yajtami'una fa yatahayyanuna as-salah, berselesai dengan salat wa laysa yunadi biha ahadun. Fatakallamu yawman ma fi dzalika faqala ba'dhum, sebagian sahabat mengatakan ittakhiduna qusan mithlana qusin nasara, jadikanlah lonceng seperti loncengnya kaum Nasara sebagai pengingat salat. Wa qala ba'dhum ittakhadhu qarnan min qarnil yahud, atau jadikanlah sebuah kornan tanduk sebagai pemanggil waktu salat. Faqala Umar ala tab'atsuna rajulan yunadi bis salah, tidakkah kalian itu menyuruh satu orang saja untuk berseru kepada salat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Bilal qum fanadi bis salah, wahai Bilal, berdirilah dan serukanlah orang untuk salat. وهذا أصح ما ورد في تعيين ابتداء وقت الأذان. والحديث مستدل به على وجوب الأذان والإقامة لأن الترك الذي هو نوع من استحواذ الشيطان يجب تجنبه. Jadi terhadap hukum wajibnya azan dan iqamah itu ada perbedaan pendapat ulama. Wa ila wujubihima dhahaba aktsarun itraf, pendapat pertama wa Ahmad ibnu Hanbal wa Malik, di antara yang mengatakan wajibnya azan dan iqamah. Waqad hakal Mawardi anhum tafsilan. Jadi Imam Mawardi itu ada mengatakan bahwasanya di dalam para yang mewajibkan itu ada tafsir-tafsirnya lagi. An Mujahid annal adzan wal iqamah wajibani ma'an la yanubu ahaduhuma 'anil akhar, yaitu keduanya itu wajib, adzan dan iqamah itu keduanya wajib. Fa in tarakahuma ahaduhuma fasadat salatuhu, yang salat menurut Mujahid, yang sholat tanpa azan dan iqamah itu maka sholatnya itu tidak sah atau fasadat salatu. Wa qala al-Auza'i, bagi yang mewajibkannya juga, yu'idu in kana waqtu shalah baqiyah, jikalau waktu sholat itu masih ada dan dia sholat dengan keadaan tidak berazan, maka yu'idul adzan wal iqamah wa illa lam yu'id. Wa qala Atha al-iqamah wajibah dun al-adzan. Daripada yang mewajibkan juga Atha mengatakan iqamah itu wajib sedangkan azan itu tidak wajib. Fa in tarakah li udhrin ajza'ahu wa li ghairi udhrin qada. Wa fil bahri an al-qail wujub al-iqamah dun al-adzan al-Auza'i wa ruwi an Abi Thalib an al-adzan wajib dun al-iqamah. Wa inda Syafi'i, ini pendapat kedua, wa Abi Hanifah annahuma sunnah. Wakhtalafa ashabu Syafi'i ala thalathati aqwal. Di ashab Syafi'i ada perbedaan pendapat lagi. Ada di antara ashab mengatakan bahwasanya azan dan iqamah itu sunnah. Ada di antara ashab yang mengatakan bahwasanya azan dan iqamah itu fardu kifayah. Ada yang mengatakan bahwasanya dia itu sunnah pada salat Jumat dan fardu kifayah pada salat Jumat. ومن أدلة المجيبين للآذان قوله في حديث مالك ابن Huwairits al-Ati falyu'adzin lakum ahadukum, yang mewajibkan adzan dan iqamah berdalil dengan hadis falyu'adzin lakum ahadukum, dan dengan hadis daripada lafaz Bukhari fa'adzina tsumma aqima,
Dan juga hadis daripada Anas dengan lafaz umira Bilalun ayyashfa'al adana wa yutiral iqamah wal amir lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minha ma fi hadis, dan juga hadis yang mewajibkan, dan dalil yang mewajibkan adalah hadis min qawlihi innahuma la ru'ya haqqan insyaallah thumma amara bit ta'din wa ma sayati min qawlihi Uthman bin Abdul Aziz ittakhidh mu'adhdhinan la ya'khudhu ala adanihi ajran. Wa min hadis Anas inda Al-Bukhari wa ghairihi qal inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza aghza bina qauman lam yakun yaghzu bina hatta yusbiha wa yanzura fa in sami'a adanan kaffa anhu wa in lam yasma' adanan aghara alaihi. Dan juga dalil yang mewajibkan tulul mulazamah min awalil hijrah ilal mauti lam yathbut annahu taraka dzalika fi safarin wala hadarin. Rasul itu enggak pernah meninggalkan daripada azan iqamah baik di safar maupun hadar illa yaumal musdalifah, kecuali pada yaumul musdalifah. Pada hari tersebut Rasul cuma iqamah saja. Lanjut ke bawah. Wa khassa ba'dul qailina bil wujub ar-rijal bi wujubiha wa lam yujibha ala an-nisa. Yang mengatakan wajib itu wajib azan dan iqamah itu kepada laki-laki saja, sedangkan kepada para perempuan itu tidak diwajibkan. Dengan dalil hadis laisa 'ala nisa yadan oleh iqamah, dan juga dengan dalil hadis an-nisa'u ayyun wa awratun wasturu ayyuhunna bisukuti wa awratihinna bibuyun. Oke. Kemudian hadis kedua di azan an Muawiyah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'adhdhinina atwalun nasi anaqan yaumil qiyamah. Rawahu Ahmad wa Muslim. Terjemah Muawiyah, ismuhu Muawiyah bin Abi Sufyan Sakhar bin Harab ibnu Umayyah wa huwa aslama zaman al-fathi. Beliau itu masuk Islam ketika Fathu Makkah. Ruwiya an Nabi wa Abu Bakar wa Umar wa ghairihima wa ruwiya anhu Ibnu Abbas wa Yunus bin Maisarah wa ghairihima wa adadu adatihi hadithihi 130 hadis. Oke. Wa qawluhu atwalun nasi anaqan wa maknahu, ada beberapa makna berbeda-beda di antara ulama. Ada yang mengatakan faqil ma'nahu aktsarun nasi tasyawufan ila rahmatillah, bahwasanya makna atwalun nasi anaqan adalah aktsarun nasi tasyawufan ila rahmatillah, orang yang paling banyak berharap kepada rahmat Allah. Li'anal mutasyawwif yutilu unuqahu, karena seseorang yang berharap itu ketika mengharap kedatangan sesuatu pasti memanjangkan lehernya. Wa ma'nahu kathratu ma yarawnahu min at-thawab. Wa qala an-Nadhr Ibnu Shumail, ini pendapat kedua atau tafsiran kedua, idza al-jaman nas al-araq yaumal qiyamah qalat anaquhum. Ketika hari kiamat itu manusia diazab sesuai dengan kadar dosanya itu, dengan salah satunya itu dengan keringat mereka itu bisa menenggelamkan mereka. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai ke leher. Idza al-jaman nasil al-araqu yaumal qiyamah, ketika para manusia diuji demikian, qalan anaquhum, maka leher para muadzin memanjang supaya tidak bisa ditenggelamkan ataupun diazab oleh kerennya sendiri. Waqil ma'nahu annahum sadatun wa ru'asa. Bahwasanya makna atwalun nasi anaqan itu
menunjukkan bahwasanya dia itu adalah sadah, yaitu seorang yang dimuliakan, waruasa, dan seorang pemimpin. Wal arabu tasifus sadah bitulil unuq. Waqil ma'nahu aktsaru atba'an, yang paling banyak pengikutnya. Wa qala ibnu al-Arabi aktsarun nasi amalan, paling banyak amalnya. Wa qala al-Qadhiyyat wa ghairuhu wa ruya ba'dhum inaqan, bukan anakan tapi inakan atau lunasi inakan, yaitu maksudnya adalah isra'an ilal jannah, yang paling cepat masuk surga, atau yang paling cepat geraknya masuk surga. Wa huwa min sayril unub. Qala Ibnu Abi Dawud sami itu Abi yaqul ma'nahu anna an-nas ya'tishuna yaumal qiyamah fa idza 'atisha al-insan ittawat unub. Dikatakan juga maknanya adalah bahwasanya pada hari kiamat nanti para manusia itu akan merasakan haus, dan dengan haus yang sangat luar biasa itu menjadikan leher mereka itu seperti terlipat. Wal muadzinu la ya'nishuna fa'anakum qa'imah. Sedangkan karena pahala muazzinnya itu, para muazzin itu tidak merasakan haus dan tidak menjadikan lehernya itu terlipat, akan tapi senantiasa tegak. Wal hadis yadullu ala fadilatil adzan wa anna sahibahu yaumal qiyamah yaumal qiyamah yamtazu an ghairihi, walakin idza kana fa'ilu ghairu muttakhidin ajran alayhi wa illa kana fi'luhu lidzalika min talabid dunya wa sa'yi lil ma'ash wa laysa min amalil akhirah. Hadis secara zahirnya itu menunjukkan kepada qatilatul azan, dan juga bahwasanya orang atau muadzin itu memiliki tempat khusus di akhirat nanti. Tapi di sini dikaitkan bahwasanya fa'ilnya itu ghairu muttakhidin ajran alaihi, bahwasanya azannya itu dilakukan secara sukarela. Tetapi di ta'liq nanti dikatakan fi madzakarahu Imam Syaukani huna fihi nazar, dalam mengatakan bahwasanya orang yang azan tapi mengambil upah sebagai bentuk upah daripada pekerjaan itu enggak mendapatkan keistimewaan. Di sini di ta'liqnya dibantah perkataan Imam Syaukani. Waqad istudilla bihadzal hadis man qala innal adzan afdalu minal imamah, yang mengatakan adzan lebih afdal daripada imamah, berdalil dengan hadis ini juga. Wa dhahaba ba'du ashabi ila anna al-imamah afdal wa huwa nasu Syafi'i aidan qalahu an-Nawawi. Nanti di hadis selanjutnya disebutkan alasan salah satu alasan kenapa imamah lebih afdal daripada al-adzan. Wa ba'du ashabi Syafi'i dhahaba ila annahu masawa, azan dan imamah, yaitu menjadi imam dan menjadi muazzin itu keutamaannya itu sama. Wa ba'dhum ila annahu in 'alima min nafsil qiyam huquqil imamah wa jama'atis salah fa ya afdal. Jadi kalau seseorang itu mengetahui bahwasanya pada dirinya itu terkumpul syarat-syarat untuk menjadi imam, maka menjadi imam baginya lebih afdal daripada azan. Wa illa fal adzan. Jikalau dia tahu ketidakmampuannya menjadi imam, maka adzan lebih utama baginya. Wa tulifa fil jam'i bainal adzan wal imamah, dan ikhtilaf ulama pada mengumpulkan adzan dan imamah, yaitu orang yang sama dia beradzan dan orang yang sama dia menjadi imam. Qala jama'atu min ashabi Syafi'i innahu yustahabbu an la yaf'alu, qala ba'duhu yukrah, qala muhaqqiqu aktsaruhum la ba'sa bihi bal yustahab. Qala Nawawi wa hadha ashah. Pendapat ketiga yang mengatakan bahwasanya mengumpulkan pada satu orang itu sebagai imam dan sebagai muazzin maka tidak masalah.
bahkan dianjurkan. Dari Imam Nawawi itu yang paling afdal. Yukhadhu min hadis fadlul adzan wa annahu 'azimul qadri di ta'liq bab terakhirnya penjelasan terakhirnya. Watilatul mu'adzin idza qama bihi ihtisaban lillahi ta'ala qala Nawawi wa ikhtalafa ashabuna halil afdal lil insan ay yarsida nafsahu lil adzan aw lil imamah. Ini ikhtilaf yang tadi kita ambil. Salah satu dalil yang mengatakan al-adzan afdal itu wa huwa nasu syafi'i fil wa huwa qaulu aktsaru ashabina wa liqouli ta'ala wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allahi wa amalan salihan wa amala salihan. Dan juga hadis daripada Sayyidah Aisyah nazala fil mengatakan bahwasanya ayat ini itu asbabun nuzulnya itu pada muazzin. Dan juga yang mengatakan azan itu lebih afdal daripada imamah dengan hadis al-muadzinun atwalun nasi anaqan yaumul qiyamah yang sudah kita sebutkan, dan juga dengan hadis law ya'lamun nas sama fin nida'i wal shafil awwal thumma lam yajidu illa ay yastahimu alaihi lastahamu. Hadis ketiga dari azan, dari bab azan. Wa Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imamu dhaminun wal mu'adzinu mu'taminun Allahumma arsilil a'immah waghfir lil mu'adzinin. Kemudian langsung lanjut ke halaman selanjutnya di kata-kata qauluhu al-imamu dhaminun. Ad-dhamanu fil lughah, dhaman secara bahasa al-kafala yaitu mengayomi, wal hifdzu menjaga, war riayah memelihara, wal muradu annahum dhumana wa al israr bil qira'ati wal adhkar. Bahwasanya imam itu sebagai dhumana penjamin, alal israr bil qira'ah wal adhkarnya ma'mum. Waqil al muradu dhamanu du'a ayya ummal qaumi wa la yakhussu nafsu. Dikatakan imam itu sebagai dhamin atau penjamin adalah dia menjamin doanya itu kepada seluruh kaum, tidak terkhusus kepadanya. Waqil li'annahu yatahammalul qiyamul qira'ah lil masbuq. Maksudnya dia menanggung rukun qiyam dan rukun qira'ah daripada orang yang masbuk. Wa qala al-Khattabi wa annahu yahfadhu 'ala al-qaum salatahum wa laysa min at-tawan al-mujib bil gharamah. Bahwasanya dia penjamin daripada salat-salat kaumnya. Wa qawluhu wal mu'adzinu mu'taman, dan muadzin itu adalah orang yang dipercaya. Qil al-muradu annahu aminun 'ala mawaqitis shalah, bahwasanya dia bisa dipercaya terhadap masuknya waktu salat. Wa qil aminun 'ala huramin nas, yaitu dia dapat dipercaya terhadap kehormatan manusia, li'annahu yusrifu 'ala al-mawdil 'aliyah, karena tempatnya itu biasa pada tempat-tempat yang tinggi. Oke. Wal haditsu ustidilla bihi 'ala fadilatil adzan wa 'ala annahu al-afdal min al-imamah. Nah, hadis ini juga dijadikan sebagai dalil yang mengatakan adzan itu afdal daripada imamah. Kenapa? Karena al-amin yang dipercaya itu arfa'hala min ad-dhamin, lebih mulia daripada penjamin ad-dhamin. Waqad taqaddama al-khilaf fi dzalika wa yu'ayyidu qawlu man qala innal imama afdal, yang mengatakan imamah lebih afdal. Dalil mereka adalah bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'ir rasyidin ba'dahu ammu wa lam yu'adzinu. Rasul dan para khulafa'ir rasyidin itu menjadi imam saja, akan tetapi tidak berazan. Wa kadza kibar ulama ba'dahum, dan ulama-ulama daripada tabi'in dan tabi'ut tabi'in setelahnya juga seperti itu. Babu bayanu anna man adraka salata fil waqti fa innahu yutimmuha wa wajibul muhafadzah 'ala al-waqti. Hadisnya an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka min as-subhi rak'atan qabla an tatlu'a asy-syamsi faqad adraka as-subha wa man adraka rak'atan min al-'asri qabla an taghruba asy-syamsi faqad adraka al-'asra, rawahu al-jama'ah wal Bukhari dengan lafaz lain idza adraka ahadakum sajdatan
min salatil asri qabla an taghrub asy-syams falyutimma salatahu wa idza adraka sajadatan min salatis subhi qabla an tatlu'a asy-syams falyutimma salatahu. Qalu faqad adrak. Qala an-Nawawi ajma'al muslimun ala anna hadza laysa ala zahirihi. Gak bisa hadis ini dibawa kepada zahirnya. Man adraka minas subhi raka'atan faqad adraka subuh. Gak bisa dibawa kepada zahirnya. Nanti akan menjadikan makna orang yang sholat satu rakaat saja sudah cukup, dikatakan dia itu sudah sholat. Tetapi tidak demikian. Wa annahu la yakunu birraka'ah mudrikan likulli shalah wa tanfih. Akan tetapi ketika dia sholat satu rakaat, dikatakan dia sudah selesai sholat subuh misalkan sebelum terbitnya matahari dia mendapat satu rakaat, dikatakan dia sudah sholat subuh ketika dia menyempurnakan kedua rakaatnya. Dan begitu pula di salat-salat yang lain. Wa tahsulu shalah bi hadhihi raka'ah bal huwa muta'awwal wa fihi idwarun taqdiruhu faqad adraka hukm shalah. Bukan maksudnya adalah adraka subuh, bahwasanya dia sudah melaksanakan salat subuh secara hakikat, akan tapi faqad adraka subuh, dia telah adrak mencapai atau mendapatkan hukm shalah au wujubaha au fadlaha. Oke, ditamalu annahu adraka al-waqt, yaitu dia telah salat pada waktunya. Qala al-Hafidz wa hadha qaulul jumhur. Wa qala at-Tirmidzi Qala al-Hafiz wa hadha qaulul jumhur wa fi riwayah min hadis Abi Hurairah man shalla raka'atan min al-'asri qabla an taghrub asy-syams. Itu hadis dengan lafaz yang lain. Di bawahnya wa fi riwayat al-Bukhari min hadis Abi Hurairah, itu dengan lafaz yang lain. Walil Baihaqi fal yusalli ilaiha ukhra, itu juga dengan lafaz yang lain. Saya di sini mengatakan tidak cukup ataupun tidak dikatakan man adraka raka'atan itu sudah selesai salatnya. Tetapi dikatakan selesai salatnya itu ketika dia mengitmamkan atau menyempurnakan keseluruhan salatnya. Yang mana itu dalil-dalil dengan lafaz yang lain. Qala Tirmidzi wa bihadza yaqulu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Wa khalafa Abu Hanifah. Pendapat yang kedua mengatakan matalan alaihi syams wa huwa fi salati subhi batalat salatuhu. Yang mana orang ketika sholat di akhir waktu, kemudian dalam sholatnya itu keluar waktu, maka sholatnya batal menurut Imam Abu Hanifah. Kalau menurut jumhur nggak batal sholatnya, akan tapi disempurnakan sholatnya sampai habis. Wahtajja fi dzalika bil hadits warida fi nahyi 'ani sholati inda tulu'i syams. Imam Abu Hanifah berdalil menggunakan hadis tentang larangan sholat ketika terbitnya matahari. Kemudian di halaman selanjutnya Muqarrabani, di bawahnya sedikit Muqarrabanat wa mafhumul hadis anna man adraka aqal min raka'ah la yakunu mudrikan lil waqt. Jadi hadis ini secara zahirnya menunjukkan bahwasanya yang man adraka raka'atan, yang bisa ataupun mendapatkan satu rakaat sebelum keluarnya waktu, itu dihukumi salatnya itu sebagai ada. Secara mafhumnya itu mengatakan bahwasanya yang man adraka aqal min raka'ah berarti nggak dihukumi sebagai ada, tapi dihukumi sebagai qada. Wa mafhumul hadis anna man adraka aqal min raka'ah la yakun mudrikan lil waqti wa anna salatahu takunu qada'an wa ilaihi dhahwal jumhur wa qala al-ba'du ada. Sebagian ada juga berpendapat tetap dikatakan ada juga, meskipun sebelum sholatnya itu dia mendapatkannya kurang dari satu rakaat. Wakhtalafu idza adraka man la tajibu alaihi shalah kal haid tatahur wal majnun yaqil. Dan para ulama berbeda pendapat pada hukum yang seorang semulanya itu tidak diwajibkan salat,
Tapi di sebagian waktu sebelum berakhirnya sholat tersebut dia itu kembali kewajibannya atau hilang sebab manik ketidakwajibannya. Contohnya seperti orang yang haid suci di akhir waktu, dan orang yang gila sadar di akhir waktu, orang yang pingsan bangun di akhir waktu, dan orang yang kafir Islam di akhir waktu. Maka bagaimana hukum salatnya? Apakah diwajibkan baginya salat jikalau dia itu kembali kepada keadaan kewajibannya itu, tapi dia tidak mendapatkan satu rakaat? Apakah tetap wajib bagi dia salat tersebut atau tidak? Ikhtilaf ulama. Akan tapi ulama berittifaq bahwasanya jikalau dia sadar dan dia mampu dan tersisa waktu satu rakaat daripada salat tersebut, maka wajib bagi dia untuk menunaikan salat tersebut. Akan tapi kalau kurang dari satu rakaat, ikhtilaf ulama. Wa fihi qawlan Syafi'i, ahaduhuma la tajib, wa ruya an Malik amalan bi mafhumil hadis. Salah satu qaul daripada Imam Syafi'i dan juga yang diriwayatkan daripada Imam Malik bahwasanya la tajib alaihi salah amalan bi mafhumil hadis. Wa asahu ma ashabi Syafi'i annaha tulzimuhu wa bihi qala Abu Hanifah. Dan di satu qaul satu lagi yang mana itu asah indal ashab dan juga qaulnya Imam Hanifah bahwasanya wajib bagi mereka untuk menunaikan salat tersebut. Li'annahu adraka juz'an minal waqti fastawa qaliluhu wa kathiruhu. Karena dia telah masuk, atau ketika wajibnya dia itu dia masih dalam waktu kewajiban sholat tersebut, maka nggak ada bedanya jikalau waktunya itu masih tersisa sedikit atau waktunya itu masih tersisa banyak. Wal hadis yadullu ala anna salat allati udrika minha raka'ah qabla khurujil waqti ada'an la qada'a. Wa fi dzalika iskalan inda a'immatul usul. Karena dalam a'immatul usul salat yang dilaksanakan di luar waktu itu disebutnya qada'. Qauluhu sajadah al-murad biha ar-raka'ah. Sajadah di sini maksudnya adalah rakaat, yaitu man adraka sajadatan, maksudnya adalah man adraka raka'atan. Paling bawah qala al-Khattabi al-murad bis sajadah ar-raka'ah bi ruku'iha wa sujudiha. Maksud daripada sajadah adalah satu rakaat secara penuh dengan ruku-rukunya dan juga dengan sujudnya. Wa raka'ah innama yakunu tamammuha sujudaha. Dan satu rakaat dikatakan itu telah sempurna satu rakaat ketika dia telah sempurna sujud terakhirnya. Fasumiyan ala hadza sajadah. Intah. Wa idrakur raka'ah qabla khurujil waqti la yakhussu salat al-fajr wal 'asri lima thabata alaihi al-Bukhari wa Muslim wa ghairihima min hadisi Abi Hurairah marfu'. Man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka as-salah. Wa huwa 'ammu min haditsil bab. Karena di sini dikaitkannya dengan salat subuh saja. Bisa memahamkan yang mengambil dengan lafaz masfu dengan dalil mafhum, berarti selain daripada salat subuh dan salat asar gak wajib itmamnya, tidak demikian. Tapi semuanya itu dibawa kepada salat secara keumumannya, yaitu semua salat keadaannya sama meskipun dia bukan salat asar dan salat subuh. Bab qada'il fawaid. An Anas bin Malik, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha ila dzalik. Bab qada' salat daripada Sayyidina Anas. Dan ada dengan lafaz lain idza rafa'a ahadukum, yaitu idza nama ahadukum, maksudnya anis salah au ghafala anhuma ila akhirih. Wa Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha ila akhirih. Terhul hadis qauluhu man nasiya. Di sini nanti terjadi perdebatan di antara ulama, apakah wajib enggak salat
atau qada salat bagi orang yang sengaja meninggalkan salat. Dilihat daripada hadis ini, ada ulama yang berpegang kepada zahir hadis dan kepada mafhum hadis, itu mengatakan bahwasanya man nasiya salatan, man di sini syarat, nasiya itu masyhurnya. Man nasiya, man itu ada syaratnya, nasiya itu syarat. Fal yusalliha itu jawab syarat. Jadi ada yang membawa kepada mafhumnya, berarti kalau yang sengaja nggak nasiya, dia itu nggak lupa, berarti dia nggak harus mengqadha salat. Man nasiya tamassaka bidalil khitab maqal innal 'amil la yaqdi as-salah. Dalil khitab maksudnya mafhum mukhalafah, bahwasanya yang sengaja meninggalkan itu nggak wajib mengqadha salat, karena hadis mengatakan cuma yang lupa saja. Lian intifa'i syart yastalzimu intifa'ul masyrut. Karena intifa'u syart nisyan itu nggak ada, karena dia sengaja nggak lupa, yastalzimu intifa'ul masyrut, maka nggak ada kewajiban atau salat. Fayulzimu minhu annahu man lam yansa la yusalli. Wa ila dzalika zahaba Dawud wa Ibnu Hazm wa ba'du ashabi Syafi'i wa hakahu fil bahri 'an Ibnu al-Hadi wal Ustadz wa riwayah 'an Qasim al-Qadha. Itu pendapat pertama, berarti mukhalif daripada pendapat itu mengatakan bahwasanya untuk amid, untuk yang sengaja meninggalkan sholat juga wajib qadha. Halaman selanjutnya, di paragraf atas itu oleh Ibnu Taimiyah Hafidhul Musannif itu beliau mengomentari pendalilan antara kedua pendapat tersebut, baik pendapat yang mengatakan wajib qadha dan pendapat yang mengatakan tidak wajib qadha. Dan beliau menambahkan komentar wa anhadu ma ja'u bihi fi hadzal maqam qauluhu, dan dalil yang paling cocok sebenarnya untuk dijadikan dalil bagi yang mengatakan wujub qadha 'alan nasi yustafadu min mafhumi khitabuhu wujubil qadha 'alal amin. Dalil yang paling cocok itu adalah dalil yang didatangkan oleh yang mengatakan wajibnya salat bagi atau wajibnya qadha bagi yang lupa, dan diambil daripada dalil tersebut secara mafhum khitabnya, secara mafhum muwafaqahnya wajibnya qadha bagi amid. Li'annaha min babit tanbih bil adna 'alal a'la. Karena yang lupa itu karena ada udzur, dia itu lebih khafif daripada 'alal a'la yang lebih berat, yaitu orang yang sengaja meninggalkan tanpa ada udzur. Maka karena yang enggak ada udzur saja wajib qadha, maka yang enggak ada udzur juga wajib qadha. Wa tadullu bi fahwal khitab wa qiyasil awla 'ala al-matruk. Akan tapi beliau kemudian mengomentari wa hadza marfudun li anna al-qalib 'ala al-'amil la yaqdi lam yurid annahu akhaffu halan minan nasi bal in bi anna al-mani' min wujubil qada' 'ala al-'amil annahu la yasqutu al-ithmu anhu fala fa'idah fihi. Beliau mengatakan bahwasanya mewajibkan qadha bagi orang yang meninggalkan sholat secara sengaja itu adalah hal yang tidak ada faedahnya, karena mewajibkan qadha kepada mereka juga tidak menjatuhkan dosa atau menghapus daripada dosa mereka dalam sengajaan mereka itu meninggalkan sholat. Wa yakunu itsbatuhu ma'a adamin nasi abatan. Kemudian beliau melanjutkan mengatakan bahwasanya mengisbatkan qadha kepada yang sengaja meninggalkan itu tanpa adanya nas adalah sesuatu yang sia-sia.
Lanjut ke qauluhu la kaffarata laha illa dzalik. Lafaz ini atau dalil dengan lafaz ini menunjukkan kepada bahwasanya cukup untuk mengqadha salat yang ditinggalkan itu ketika diingatkan, ketika dia ingat pada waktu itu saja. Maksudnya salat itu saja dan sekali saja. Wa adamu wujubi i'adatiha inda huduri waqtiha, dan tidak wajib mengulang salat tersebut lagi ketika tiba waktunya di esok hari. Misalkan seseorang meninggalkan salat asar, itu wajib bagi dia mengqadha asar sekali saja. Tapi nanti di hari kemudian itu dia itu nggak wajib lagi untuk sholat asar yang wajib pada hari itu, dan juga sebagainya ada yang wajib yang dia tinggalkan di hari sebelumnya. Jadi nggak wajib sholat dua kali, wajibnya sekali saja. Kemudian di paling bawah, wal amru bi fi'liha inda dzikri yadullu ala wujubil mubadarah biha fayakunu hujjatan limadhhabi man qala bi wujubiha 'alal fawr. Apakah salat yang ditinggalkan itu wajib diqadha dengan fawr atau alat tarahi? Dua pendapat ulama. Salah satunya mengatakan wajib alal fawr berdalil dengan amar di hadis ini, dan juga salah satu dalilnya pendapat lagi mengatakan bahwasanya dia itu boleh alat tarahi, dan berdalil bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah mengqadha salat tidak langsung ketika beliau bangun daripada tidur, akan tapi mengakhirkannya kemudian mengqadha setelah urusannya selesai. Wa yu'khadhu min al-ahadits qala an-Nawawi yu'khadhu min qawli man nasiya salatan falyusalliha wa yubi qada'il faridah al-faidah sawa'un tarakaha bi udhrin aw bi ghairi udhrin. Yang kedua, zahiru qawli idza dzakaraha yufidu wujubil mudarah wa adamu ta'khir qada'il faidah an waqtil karahah lakinnahu mahmulan ala al-istihbab. Yang mengatakan boleh alat tarahi membawa hadis ini atau amarnya itu kepada istihbab. Kemudian belakangnya wastadalla biqauli la kafarata laha illa dzalik annahu la yajibu ghairu i'adatiha. Maksudnya enggak wajib menambahkan salatnya itu sekali lagi kecuali yang dia tinggalkan saja. Khilafan liman qala bi i'adatil maqdiyah marratain. Yaitu ada berpendapat bahwasanya salat yang ditinggalkan itu wajib qadha dan juga wajib i'adah sekali lagi. Berarti misalkan dia mau qadha salat asar di esok harinya, berarti di waktu asar juga, berarti dia salat asar 3 kali. Yang pertama qadha, yang kedua i'adah asarnya, yang ketiga asar yang wajib ketika hari itu. Itu pendapat yang kedua, pendapat yang lemahnya. Sedangkan dengan dalil hadis ini mengatakan bahwasanya yang wajib dia qadha sama dia itu satu salat saja. Berarti kalau dia mau misalkan meninggalkan salat asar hari ini, kalau dia mau qadha salat asarnya besok, berarti dia cuma salat 2 kali. Apa saja? Salat qadha dia hari ini, satu lagi salat yang wajib untuk dia besok hari. Kemudian babu salatil isya wa fadlu ta'khiri. Ani bin Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asyafaqul humrah fa idza ghaba asyafaq wajibatis salah. Syafaq itu adalah mega merah, yaitu jarak antara terbenamnya matahari sampai permulaan malam. Jadi jarak antara terbenamnya matahari sampai permulaan malam itu dinamakan dengan syafaq. Sedangkan permulaan malam nanti dinamakan dengan ghasaq. Ani bin Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, udah tadi
Wa an Aisyah qal a'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan bil atamah. A'tama yaitu maksudnya adalah akhadha bil atamah. Lailatan bil atamah bermakna bahwasanya Rasul mengakhirkan salat Isya di sini. Fanada Umar naman nisa wa niswa faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma yantadiruha ghairukum wa lam tusalla yawma idzin illa bil Madinah. Tsumma qala salluha fi ma baina ayyaghiba syafaq ila thuluthil lail. Wa an Jabir bin Samurah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuakhiru isya al-akhirah. Dan juga hadis tiga yang lainnya. Syarhul hadis. Qala al-musannif rahimahullah wa huwa yadullu ala wujubi salati bi awwalil waqti. Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwasanya wajibnya salat di awal waktu. Itu menurut pendapatmu musannif. Wal haditsu yadullu ala sihhati qawli man qala inna syafaq al-humrah. Jadi hadis asy-syafaq al-humrah itu menunjukkan atau menguatkan pendapat mengatakan bahwasanya inna syafaq al-humrah, cahaya di antara terbenamnya matahari dan permulaan malam itu warnanya merah, al-humrah. Dan ada yang berpendapat bahwasanya warnanya itu adalah putih. Waqala Ahmad bin Hanbal al-ahmar. Di akhir sebelum masuk ke hadis yang baru, wabtida'u waqtil isya maghrib syafaq ijma'an. Jadi maksudnya waktu isya itu adalah ketika hilangnya syafaq, hilangnya cahaya, baik itu merah atau putih sesuai dengan pendapat ulama. Secara ijma'. Kemudian masuk ke hadis wa an Aisyah qalat a'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan bil atamah. Langsung ke qauluhu a'tama ay dakhala fil atamah wa ma'naha akharaha. Makna daripada atamah atau a'tamah bahwasanya Rasul itu mengakhirkan salat atamah. Yang mana salat atamah di sini bermakna adalah salatul isya. Wal muradu bil atamah ay biha al bi ay bil atamah huna salatul isya wa inna masumiyat bidzalika liwuqu'iha fi dzalikal waqt. Atamah itu secara bahasa artinya adalah halaba ba'da hawi min al-lailil mu'dam min as-sa'ali, yaitu hilangnya cahaya daripada malam. Berarti sudah masuk malam tanpa ada cahaya sedikit pun. Disebut salat isya atamah karena salat isya itu permulaan waktunya adalah ketika permulaan malam. Dan hadis antamah ini wahadal hadis yadullu ala istihbab ta'khir salat isya an awwali waqtiha. Hadis antamah ini menunjukkan kepada bolehnya atau sunnahnya takhir salat isya. Akan tapi para ulama berbeda pendapat apakah afdal itu taqdimuha atau ta'khiruha. Wa huma madhhaban masyhuran wa qaulani li Malik wa Syafi'i. Fadhhaba fariq, ada dua pendapat. Satu fariq, satu kelompok mengatakan bahwasanya takhir itu lebih didahulukan, berdalil dengan hadis atamah. Dan kelompok yang lain mengatakan bahwasanya takdim itu lebih didahulukan. Bi anna al-'adah al-ghalibah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi takdim. Karena Rasul itu terbiasa mendahulukan salat malam atau mengawalkan salat malam.
sholat isya. Dan mengatakan at-taqdim itu afdal, mengatakan bahwasanya walau kana ta'khiruha afdal la wadaba alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in kana fihi masyaqqah. Karena yang terbiasa Rasul lakukan adalah mengawalkan salat malam. Kalau misalkan ditakhir itu lebih afdal, maka Rasul pasti menyeringkan atau berusaha untuk melaksanakan salat malam di akhir waktu. Jikalau itu lebih afdal. Tapi enggak, Rasul itu lebih sering salat isya itu pada awal waktu. Qauluhu wa lam tusalla yawma idzin illa bil Madinah, ay lam tusalla bil hay'ah al maqsusah wa hiya al jamaah illa bil Madinah. Qauluhu fima baina ayyaghi wa syafaq ila akhirih, qad taqaddama anna tahdid al awwal waqt al isya bi ghaibubati syafaq amrun mujma'u alayh wa inna ma waqa al khilaf hal huwa al ahmar wal abyad. Apakah syafaq itu ahmar ataupun syafaq itu abyad? Ikhtilaf. Kemudian hadis an Jabir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi akhiril isya al akhirah, dan juga hadis kanu yusalluna al-atama fima baina yaghi wa syafaq ila thuluthil lail, dan hadis an Abi Hurairah laula an asyqa ala ummati la amartuhum ay yu'akhirul isya. Al-hadis al-awwal yadullu ala istihbab mutlaq at-ta'khir al-isya wa jawaz wasfiha bil akhirah. Hadis ini yadullu ala istihbab ta'khiruha aidan wa imtidadi waqtiha ila thuluthil lail, wa hadis tsalis fihi at-tasrih bi anna tarka at-ta'khir innama huwa lil masyaqqah. Wa bayanu imtiyadil waqti ila thuluthil laili aw nisfihi wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi dzalika. Ada yang mengatakan boleh memanjangkan waktunya itu sampai thuluthil lail, itu pendapat pertama. Wa Syafi'i wa Umar wa Abdul Aziz ila anna akhir waqtil isya thuluthil lail. Maksud waktul akhir di sini adalah waktul ikhtiyar, yaitu yang keutamaannya itu lebih besar daripada waktu setelahnya. Berarti akhir daripada waktu ikhtiyar salat isya itu adalah thuluthul lail. Apa hadisnya? Ya hadis Jibril wa hadis Abi Musa fi ta'lim wa qad taqaddam. Wa fi qaulil Syafi'i, pendapat kedua mengatakan akhir waktu ikhtiyar itu adalah nisful lail, berdalil dengan bima taqaddama fi hadis Abdullah bin Umar wa fi bab awwal waqtil asr wa fi waqtu shalah al-isya ila nisfil lail, wa bi hadis Abi Hurairah al-madhkur huna wa bi hadis Aisyah wa Anas wa Abi Sa'id wa Sayati wa ghairi dzalik. Dikatakan di paragraf paling bawah, warabi kaunuhu fi sahihain fal haqqu anna akhir waqti ikhtiyaril isya nisful lail. Jadi Imam Syafi'i mengatakan pendapat yang paling kuat, yang paling rajih bahwasanya akhir waktu ikhtiyar itu adalah nisful lail. Dan hadis yang terakhir di bab ini, wa an Jabir qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajirah wal 'asr. Bahwasanya Nabi